Bang, untuk yang masih hidup, bisa nggak sih kita nonaktifkan karena gue udah nggak mampu bayar? Ternyata BPJS Kesehatan itu bisa rembes untuk kacamata, ya. Tapi untuk 3 poin ini gue yakin kalian rata-rata mengalaminya. Halo my friend, ketemu lagi dengan gue. Dan hari ini gue akan sharing perihal BPJS Kesehatan. Sebelum gue lanjut pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Terus kirim juga komentar yang positif supaya makin membangun, makin berkembang asa production-nya. Dan kalau memang konten ini bermanfaat buat kalian, nggak ada salahnya dong kalian sebar sebanyak-banyaknya. Oke friend, dan buat kalian juga yang belum tahu ini channel tentang apa sih, monggo kalian scroll ke bawah. Di situ banyak banget konten-konten yang mungkin bisa kalian ambil baiknya, buat yang jeleknya kalian buang aja. Dan sebelumnya gue juga ingin berterima kasih banyak kepada Pak Iqbal Ridwan F yang beberapa hari lalu sempat gua datang ke seminarnya. Nah ini penting banget, gue datang ke seminarnya hanya untuk pengen tahu hal update apa untuk BPJS Kesehatan. Sekalian gue juga pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di konten sebelumnya, yaitu cara menonaktifkan BPJS Kesehatan. Itu banyak banget pertanyaannya, Bang, untuk yang masih hidup bisa nggak sih kita nonaktifkan karena gue udah nggak mampu bayar? Oke, dan hari ini sesuai awal yang gue bicarakan, kita akan membahas BPJS Kesehatan. Dan kemarin yaitu akhirnya gue ikut seminar BPJS Kesehatan yang dibawakan oleh Pak Iqbal. Jadi banyak banget ilmu yang gue dapet gitu kan. Sehingga gue akan sharing kepada kalian mungkin beberapa poin aja ya. Karena kalau semuanya dijabarkan, gue yakin hanya beberapa orang yang mengalami hal tersebut. Tapi untuk 3 poin ini gue yakin kalian rata-rata mengalaminya. Oke, yang pertama, ternyata BPJS Kesehatan itu tidak semuanya bisa menerima kartu virtual yang ada di JKN Mobile. Yang kedua, ternyata paskes kita itu bisa kita ganti sendiri lewat JKN Mobile. Nah ini yang penting, yang ketiga nih, yaitu kita bisa menonaktifkan BPJS kita, khususnya untuk yang kesehatan, kalau kita sudah nggak mampu bayar. Oke, pertama kita bahas masalah kartu virtual BPJS yang ada di JKN Mobile. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kartu BPJS virtual yang ada di JKN Mobile. Ya, ternyata nggak semua rumah sakit bisa kita gunakan kartu virtualnya. Kalau kita lagi butuh, misalkan kita hanya bawa kartu virtualnya, tapi pihak rumah sakit menanyakan daripada fisik kartunya. Nah itu bukan salah rumah sakitnya ya. Jadi itu adalah kebijakan daripada rumah sakit, masing-masing rumah sakit. Jadi kita nggak usah marah-marah gitu kan. Karena nggak semua rumah sakit sistemnya mungkin belum secanggih atau semaju bisa menggunakan lewat kartu virtual. Jadi nggak ada salahnya juga kita masuk ke JKN, ya, JKN Mobile, masukin email sama passwordnya, terus kalian download kartunya, kalian print, lalu kalian print out kecil, kalian bisa masukin dompet. Jadi sewaktu-waktu kita mau menggunakannya, kita ada kartu virtualnya, ada juga kartu yang bentuknya fisik. Ya, itu yang pertama. Jadi kartu virtualnya itu bisa kita download dan kita bisa print out. Yang kedua, nah di sini paskes yang kita gunakan atau kita daftarkan di BPJS Kesehatan, ternyata paskes ini bisa kita rubah sendiri lewat JKN Mobile. Caranya, kalian masukkan email sama passwordnya di JKN Mobile, lalu kalian cari menu
yang paling pojok, yaitu menu lainnya namanya. Kalian klik, oke, sehingga keluar tuh paskesnya, alamatnya, kalian di puskesmas mana atau di klinik mana gitu kan. Kalian ganti checklist, scroll, oh ini nih, usahakan ya untuk alamat paskesnya itu kalau bisa yang deket rumah, supaya kalau terjadi sesuatu kalian nggak repot-repot jauh-jauh gitu, deket rumah. Terus ada dua opsi nih, kalian bisa paskesnya puskesmas atau klinik. Kembali lagi ke kebutuhan kalian. Kalian lebih suka yang puskesmas atau klinik? Kalau puskesmas itu bukannya pagi sampai sore mungkin. Kalau klinik ya biasanya ada yang 24 jam. Jadi tinggal pilih tuh, kalian mau di alamat puskesmas atau klinik. Nah, di sini juga perlu digarisbawahi, untuk pergantian paskes itu 3 bulan sekali. Jadi kalian tuh nggak bisa setiap hari ganti paskes ya. Terus di sini juga gue akan jelasin antara paskes dengan kelas. Nah, mungkin antara kalian ada yang masih bingung, paskes itu apa, kelas itu apa. Nah, paskes itu adalah rujukan yang tadi kita bahas ya, puskesmas atau klinik. Jadi paskes itu fasilitas kesehatan ya. Kalau kita sakitnya ringan ya kita ke paskes dulu, ke klinik yang sudah kita daftarkan di JKN Mobile. Ketika amit-amit ya, misalkan kita harus dirawat inap, ya itu rujukan ke kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 biasanya satu ruangan itu isinya 8 orang atau 8 ranjang. Yang kedua, biasa satu ruangan ini isinya 4 orang. Ya, kalau kelas 1 ada yang single, ada yang 2 satu ruangan. Gitu ya. Jadi untuk JKN Mobile itu bisa mengganti daripada paskes alamat yang mau kita rubah dan yang dekat rumah gitu kan. Terus oh ya, ini juga tambahan lagi nih. Ternyata BPJS Kesehatan itu bisa reimburse untuk kacamata. Ya. Jadi caranya adalah kalian datang ke dokter mata, kalian cek ya. Terus kalau kalian mau pakai kacamata atau mau ganti frame, kalian tinggal mengajukan aja ke dokter matanya. Nah, nanti si dokter mata itu kasih rujukan. Ya, jadi rujukan itu ya itulah yang bakal misalkan limitnya 1 juta. Ya kalau misalkan frame-nya 1,5, ya kita bayar 500. Oke. Itu yang kedua, tadi cara mengganti paskes. Nah, yang ketiga ini penting banget sekalian menjawab daripada konten gue sebelumnya. Ternyata BPJS Kesehatan perorangan itu bisa kita nonaktifkan. Kalau di perusahaan kan memang bisa, karena kalau kita keluar dari perusahaan itu ya biasanya dinonaktifkan. Nah, banyak banget nih untuk menjawab juga pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar gue sebelumnya yang konten menonaktifkan BPJS yang sudah meninggal. Jadi ternyata yang masih hidup pun kita bisa nonaktifkan dengan cara kita bisa minta tolong kepada paskes kita. Ya, paskes. Jadi kita delegasi ke paskes nih. Mbak, Bu, Pak, kita kayaknya udah nggak bisa bayar karena saya udah bla 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 bla, sehingga saya nggak mampu bayar. Tapi dengan catatan ya, kalian tidak ada tangguhan di BPJS Kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatannya. Jelasin deh di situ tuh bahwa kalian udah bla 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 bla. Tapi dengan catatan, di BPJS-nya itu tidak ada tangguhan, artinya telat bayar atau belum bayar. Nah, buat kalian yang mungkin menganggap sepele, nggak dibayar-bayar, itu tangguhannya jalan terus. Bahkan kemarin yang viral itu kan sampai 7 juta dia harus melunasi daripada tangguhannya. Karena kalau udah kalian masa bodoh nih ya dengan kartu BPJS-nya, kalian nggak bayarin karena nggak kepake. Tapi sewaktu-waktu untuk kalian menggunakannya, kalau ada tangguhannya biasanya harus dibayar dulu tangguhannya. Artinya kalian nggak bisa menggunakan kartu tersebut karena masih ada tangguhan. Oke, daripada kalian nanti pusing di akhir, mendingan kalian mulai aware kepada diri kalian sendiri. Paling enggak ya kalian tidak merepotkan keluarga, orang lain, teman atau tetangga kalian, dengan cara ya kita aware terhadap diri sendiri. Salah satunya kita aware tentang kesehatan. Gimana friend? Cukup jelas penjelasan gue? Buat kalian yang belum jelas atau ada pertanyaan, kalian bisa lempar di kolom komentar langsung aja.
Jadi 1 kali 24 jam insya Allah biasanya gue bales. Asal pertanyaannya itu tidak yang menjatuhkan ya, atau membuli, atau maki-maki. Oke friend, mungkin itu aja yang dapat gue sharingkan perihal BPJS Kesehatan, yang dimana kita tadi ngebahas kartu virtual BPJS lewat JKN Mobile. Yang kedua, kita juga bisa mengganti paskes kita di JKN Mobile. Yang ketiga juga kita bisa menonaktifkan BPJS kita. Dan mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.